entah dia yang berbau busuk atau makhluk mana lagi, karena begitu saya mencium bau saya udah males lagi mendeteksi ini dari mana sumbernya, karena benar-benar aromanya itu sahabat mitos menyengat, bau busuk banget. Kalau dikiaskan jadi seperti ada angin topan gitu yang berputar tapi ada berwarna hitam seperti korban kecelakaan, mungkin korinnya dari si almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat mitos, malam ini kita bisa ketemu lagi di dalam tayangan membahas di area lokasi pemakaman yang katanya terbesar di Asia Tenggara di daerah Bandung Timur. Jangan lupa mengenalkan diri dulu ya. Saya yang biasa disebut Kang Dian, sebelah kanan saya Kang Yang, Kang Nurdin, dan di belakang kamera ada Kang Zaki. Ada seorang lagi lah, Kang Denny tidak bisa ikut karena sedang ada keperluan. Kembali lagi ke pembahasan yang terjadi waktu penelusuran di area pemakaman. Kita berawal menuju ke sana dengan mengejar mitos bahwa di area pemakaman tersebut sering terjadi kecelakaan dan ada katanya sebuah batu besar di lokasi yang sering terjadinya kecelakaan tersebut. Tapi begitu akan melakukan proses mediumisasi di lokasi tersebut, waktu itu yang naik Kang Jaki, Kang Nurdin sama Denny ya, ke area tersebut tidak menemukan batu tersebut. Padahal menurut masyarakat ada batu besar yang terlihat, mungkin Kang Jaki ya, samping jalan. Di samping jalan. Tapi begitu dilihat nggak ada. Saya nggak ikut waktu itu, saya nunggu di depan mobil sama Kang Yang ya, dan Pak RT ya, Pak RT setempat. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk langsung melakukan proses mediumisasi di sebuah pemakaman ya, sebuah kuburan. Nah, mungkin sahabat mitos semua udah tahu lah kalau area pemakaman etnis Tionghoa kan seperti gimana, megah gede lah itu waktu itu. Mungkin salah satu dari yang besar lokasinya di situ. Akhirnya saya langsung kepada tim berbicara, udah kita di sana, dan ke Pak RT itu meminta izin untuk melakukan di lokasi tersebut. Tadinya juga ingin ngobrol sama Pak RT itu pas sebelum proses mediumisasi, cuman waktu itu Pak RT-nya menolak ya. Mungkin dengan pertimbangan yang lain Pak RT-nya menolak, dan beliau beranjak pulang dan mempersilahkan kita melakukan penelusuran. Dan akhirnya kita pun mendekat langsung masuk ke area penelusuran tersebut. Dan begitu melakukan pendekatan ke area penelusuran, dari tempat parkir itu paling ada 7 meter lah seberang jalan, aura energinya itu langsung berubah. Langsung berubah. Kalau menurut saya sih
kalau dikiaskan jadi seperti ada angin topan gitu yang berputar, tapi ada berwarna hitam di area tersebut. Jadi berharap kita itu tidak bisa menembus masuk, dan kalau kita udah masuk, mungkin kalau di handphone itu kita akan kehilangan sinyal. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita berhasil masuk dan melakukan proses mediumisasi. Dan pas melakukan proses mediumisasi, ada hal-hal di luar dugaan. Apa aja? Yang pertama, seperti biasa, bertanya ke kameramen yang ini, Kang Nurdin. Mangga. Untuk liputan di pemakaman kemarin ya memang sangat menarik ya, terutama lokasi dan tempat itu apa ya, suasananya itu energi ininya sangat kuat banget, terutama itu di kan eksplor di tempat sama Kang Jaki ya, beberapa titik lokasi yang ada kecelakaan itu sangat besar banget. Ada yang mitosnya ada batu, emang batunya nggak ada ya, tapi ya aura ininya gede banget. Terus pas waktu turun ke apa gerbang krematorium itu lah, di situ beda banget, kuat banget. Terus di area pas kita melakukan mediumisasi, gangguan gitu ya, ya adalah biasa ya. Saya itu apa waktu ngambil gambar malahan sama Kang Jaki itu sempat tukar posisi kan. Waktu itu kameranya emang mati, sempat dihidupin lama banget, nggak bisa. Ya Kang Jaki juga lihat kan. Ya seperti itulah yang saya alami. Jadi gini sahabat mitos, dari beberapa kali kita melakukan penelusuran, orang dari salah satu dari tim kita yang sering digoda atau diganggu itu ya ini Kang Nurdin ini. Itu PR besar bagi saya. Kenapa proteknya lemah ya? Selalu ke Kang Nurdin, apa memang ada daya magnet, energi, daya tarik, kayak daya magnet gitu? Saya belum mengerti kenapa. Tapi memang kemarin pas penelusuran, bahkan saya tidak mendengar, katanya ada teriakan ya. Kang Jaki benar nggak? Ya. Ada suara teriakan kan? Kameramen mendengar. Kita enggak. Kalau saya kan fokus ke Kang Yang. Kang Yang sedang dilakukan proses mediumisasi, dilakukan pemasukan si jin itu. Jadi saya tidak mendengar. Terus di saat melakukan penelusuran mediumisasi, saya kan selalu menarik energi itu, energi yang benar-benar menguasai lokasi tersebut, karena ingin meminta penjelasan secara detail apa yang terjadi gitu kan. Bahkan sebenarnya ingin menanyakan panjang lebar kenapa batu itu sampai tidak terlihat gitu kan. Saya nggak tahu itu kenapa, karena saya tidak naik ke lokasi gitu kan. Apa memang tertutup rerumputan yang sangat tinggi, ilalang, atau memang batunya menghilang atau sudah dihancurkan oleh masyarakat, saya nggak ngerti. Cuma pas melakukan mediumisasi, yang saya harapkan itu sang penguasa lokasi tersebut, ternyata yang datang itu malah yang mengaku sebagai utusan dari sang penguasa. Akhirnya saya ngobrol banyak, dan saat saya lagi nanya-nanya ke yang mengaku utusan itu,
datang lagi satu ke arah belakang kamera kan waktu itu kan. Posisinya di atas lah, ya di arah batu itu. Iya. Belakang Soalnya saya. pas saya narik energi yang di batu malah tidak ada waktu itu. Kosong yang di batu itu saya narik. Mungkin kalau pas dilihat di tayangan kemarin, enggak nanya Ki. Saya pas lagi narik, Iya. saya ngelihat dulu ke arah Ke arah atas. kiri kan, ke arah atas. Soalnya aneh, loh kok nggak ada. Akhirnya saya nyari lagi dan akhirnya ada dari arah belakang itu, set. Seperti cahaya kan kalau pas masuk gitu kan, set masuk. Ya itulah yang mengaku dia sebagai utusan. Nah, begitu saya lagi ngobrol, nah, datanglah sesosok makhluk. Mungkin kalau bahasanya yang familiar mungkin seperti sosok apa ya, genderuwo mungkin ya. Jadi berbulu gitu kan, tinggi, besar, berbulu, matanya marah seperti memancarkan aura amarah gitu. Bahkan saya sempat merasa terganggu gitu dengan hadirnya dia itu. Kalau bahasa Sundanya itu maksudnya naon gitu, itu maksudnya apa, mau apa, kalau mau ngobrol kenapa nggak dari tadi. Dan si makhluk yang masuk ke tubuh mediator menjawab, wakil ya katanya, wakil dari sang penguasa. Nah, akhirnya saya mencoba udahlah biarin gitu kan, saya fokus aja nanya ke sini karena dia cuman ngeliat aja, nggak nyamperin. Nah, pas begitu saya lagi ngobrol, lalu datang mungkin Korin ya, Korin, karena dia menyerupai sosok perempuan seperti korban kecelakaan. Mungkin Korinnya dari si almarhum gitu, seorang perempuan yang seperti korban kecelakaan datang, tapi dia tidak mau mendekat, ada di atas bangunan pemakaman tersebut, di atas. Gak mau mendekat, dan saya juga nggak mau nanya-nanya Korin karena Korin kalau ditanya biasanya yang saya tahu ngaco gitu, menjawabnya suka ke sana kemari. Korin itu apa bang? Korin Korin itu jadi gini, dibahas. jin Korin itu mungkin sebagian sudah tahu lah. Jin Korin itu di saat kita dilahirkan, maka sama jin pun ada yang dilahirkan bareng dan memang ditakdirkan menemani kita untuk membisikkan kita supaya apa ya, bukan tersesat lah, jadi penggoda lah. Itu Korin itu kan pengganggu. Nah, kalau manusia meninggal, Korin kan tidak, karena dikekalkan kecuali dihancurkan. Kenapa Korin suka ada yang kecelakaan bergentayangan? Nah, kenapa Korin bisa menyerupai salah seorang yang telah meninggal? Karena si Korin itu tahu si orang seperti saya kan pasti semua ada jin Korinnya. Jin Korin tahu apa yang biasa kita lakukan, gitu kan? Sifat-sifat. Sifat kita seperti apa yang kita sukai juga mereka tahu, gitu. Dan pada dasarnya semua Korin itu, mau orang soleh pun menyesatkan. Gitu. Nah, akhirnya sesudah si Korin itu lanjut ya, ini cerita lagi yang tadi. Korin itu datang, saya yang lanjut nanya, datang lagi satu. Nggak terlalu tinggi besar, perutnya tuh buncit kayak pakai rompi. Dulu ada tahu cara Sri Mulat, tahu nggak? Iya. Sri Mulat yang dulu, yang kayak rompi gitu, nggak pakai baju lagi, kayak model rompi gitu.
celana pendek kayak pakai samping gitu kan, Iya. pakai samping gitu. Tapi yang bikin aneh itu kepalanya di teng-teng sama dia, jadi dia nggak ada kepala, malah di teng-teng. Karena kan jin itu sombong sifatnya, suka menunjukkan apa namanya, kelebihan dan kemampuan dia. Saya masih mengabaikan karena itu pun tidak terlalu mendekat. Dan akhirnya saya menghentikan karena proses mediumisasi karena saya tidak kuat dan merasa terganggu. Tiba-tiba datang aroma bau busuk bangkai, dan itu baunya itu sampai masuk ke lambung gitu kan, ngural kalau bahasa Sunda mah ya, mual gitu. Semua nyium ya, Iya semua. Kang Jaki kan, bahkan kata Kang Jaki dari awal Kang Jaki udah nyium bau bangkai tersebut. Saya enggak. Teman saya di tayangan yang kemarin mungkin bisa dilihat, saya langsung menanyakan kan kemarin. Kang Jaki juga sampai keluar keringat kemarin. Padahal itu cuacanya itu kan dingin ya Di gunung, di atas gunung. Nah, untuk penjelasan yang tadi datang itu, kemarin kan sempat lihat nggak mediator noleh gitu kan, Iya. noleh, 2 kali noleh. Iya. Nah itu 2 kali noleh itu, pertama yang koren perempuan, yang kedua yang perutnya kuncit itu. Cuman pas itu yang matanya merah itu agak mendekat itu, entah dia yang berbau busuk atau makhluk mana lagi, karena begitu saya mencium bau saya udah malas lagi mendeteksi ini dari mana sumbernya, karena benar-benar aromanya itu sahabat mitos penyengat bau busuk banget. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan dulu proses mediumisasi karena nggak tahan itu baunya, bau banget waktu itu. Nah, sebelum saya ngomong sejarah pemakaman tersebut, mungkin bisa ditanya dulu ke mediator kemarin, begitu pas dimasukkan itu gimana rasanya? Oh beda dengan yang lain-lain gitu. Ketika dimasukin, kalau yang dulu mah biasa aja. Jadi ketika mata dipejamkan masih ada sinar lah putih gitu dari kamera atau dari cahaya kamera. Tapi kalau kemarin mah langsung black aja, gelap gitu. Jadi pas saya masukin itu Gelap, ya? total gelap. Saya juga berdoa gitu lah supaya nggak ada apa-apa gitu. Ketika dimasukin ya alhamdulillah masuk gitu. Cuman itu aja ya dari mediator Ya karena cuman kelihatan ini ketika ada yang mau masuk lagi, emang ini di belakang ada angin yang hawanya agak hangat gitu. Dan dibarengin itu juga baunya itu langsung tercium, merinding, udah gitu tercium bau bangkai gitu. Itu yang bikin beda dengan yang lain gitu. Jadi memang aura gaib di area pemakaman tersebut sangat kuat, ya, sangat kuat. Bahkan konon kabarnya itu pernah diadakan adu nyali ya. Iya. Bahkan yang uji nyalinya itu sampai meninggal katanya di lokasi tersebut kan. Tapi sayangnya saya mendengar berita itu setelah proses selesai kan, proses mediumisasi selesai. Jadi saya tidak, kalau dari awal saya mengetahui proses uji nyali tersebut sampai ada yang meninggal, mungkin saya akan melakukan penelusuran ke si tempat. makhluk yang Iya. masukin ke sang mediator. Cuman nggak dengar, karena saya nggak dengar itu pasca atau setelah proses mediumisasi. Cuman begitu saya ngobrol waktu itu kan, kita ngobrol ya sama Pak RT-nya ya, ngumpul ambil ngopi.
Nah, begitu saya coba ngebaca lagi, ternyata ada sebenarnya dia itu masih korin dari orang Tionghoa gitu kan, mencoba ngobrol. Jadi dia yang menceritakan bahwa pemakaman di area tersebut telah ada di era kolonialisme. Ya. Dia itu sempat ngobrol, cuman karena saya sudah merasa ini udah selesai, jadi saya tidak terlalu terlalu intens gitu ya berkomunikasi dengan dia. Dia bercerita bahwa ini pernah terjadi pemakaman yang sangat banyak karena mungkin zaman dulu kan perang ya, terjadi perang gitu kan, dan akhirnya banyak yang terbunuh dan dimakamkan di lokasi tersebut. Mungkin di area bawah awalnya kata Pak RT juga iya gitu kan, di area bawah. Cuman ada satu rasa penasaran saya di area atas gitu. Yang Pak RT ngobrol itu kan Yiki, yang katanya sempat yang uji nyali sampai meninggal gitu kan. Merasa ada panggilan gitu kan, ingin menelusuri ke sana gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Cuman yang saya tahu di area atas itu adalah area di mana sang penguasa itu tinggal gitu kan. Sang penguasa di area tersebut. Mungkin ke depan bisa. Insya Allah mungkin ke depan kita bisa lah gitu. Tapi secara garis besar lokasi tersebut memang tidak bisa dianggap enteng lah. Mungkin kalau untuk melakukan penelusuran atau nge-vlog juga nggak bisa sambil main-main mungkin kan Jaki kalau di sana. Sembarangan. Ya, karena tokoh-tokohnya cukup tua lah. Jadi mereka berusia di atas 200-300 tahun ke atas. Bahkan yang dimasukkan juga mengaku di atas 500 tahun kan. Tapi kita tidak bisa percaya begitu aja. Cuman yang saya lihat memang tokoh-tokohnya tokoh-tokoh tua lah. Jin-jinnya jin yang berusia sangat tua. Nah, mungkin untuk pembahasan soal penelusuran di makam yang berada di Bandung Timur itu mungkin cukup segitu dari saya, dari Kang Nurdin, dari Kang Yang, mungkin dari Kang Jaki. Dan mudah-mudahan kedepannya kita dalam keadaan sehat, kita bisa menelusuri lagi lokasi-lokasi yang lain. Dan kita sangat berharap ada dari sahabat mitos itu merekomendasikan lokasi dan melakukan bantuan perizinan lah ya kayaknya ya, perizinan gitu kan. Nanti kalau ada rekomendasi lokasi di sini, nah perizinannya kita bisa datang siang-siang ya. Kita datang siang-siang ke daerah sana. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan gitu. Dan ada pertanyaan kenapa durasinya hanya pendek-pendek? Karena mediatornya kita hanya memiliki satu untuk sementara ya Kang Yagi ya. Kang Iyang gitu kan. Saya kasihan gitu. Bisa lah memasukkan 1 atau 2 makhluk tambahan gitu kan untuk ditanya lagi. Tapi yang merasakan kan Kang Iyang. Itu capeknya gitu kan, lelahnya itu energi terkuras gitu. Gitulah sahabat mitos. Nah, oke sahabat mitos, nah, sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe,
dan share sebanyak-banyaknya, rekomendasikan channel kita ke saudara kalian, teman-teman kalian. Dan kalau ada lokasi yang harus ditelusuri dan ada mitos yang harus kita buka, nah, tulis di komen. Nah, nanti kita akan datang dan mohon bantuan untuk melakukan perizinan ke penduduk setempat, gitu kan. Nah, oke, mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat, rezeki berlimpah dan berkah, dan memiliki rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat mitos, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.